Oke. Apa? Gimana? Halo semuanya. Halo, iya. Halo, gitu. halo. Oke. Ya udah mulai. Nanti di-cut video. Halo semuanya, nama gue Malik saat ini sebagai Ketua PPI Osaka Nara 2019-2020. Nama gue Niko, sekarang sebagai Sekretaris Jenderal PPI Jepang 2019-2020 dan sebelum Mas Malik sebagai Ketua PPI Osaka Nara. Oke, jadi kita hari ini mau menjawab sih pertanyaan-pertanyaan yang udah kekumpul dari Q&A PPI Osaka Nara di minggu sebelumnya. PPI itu apa sih? Gitu. Jadi kayaknya di luar sana itu banyak sih yang nggak tahu PPI itu apa. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kan kita sebagai pelajar di luar Indonesia itu mungkin kita kangen sama yang namanya keluarga. Ini itu sebagai suatu tempat di mana kita bisa berkumpul dan kita bisa ngobrol bareng, kita bisa bikin acara-acara. Yang penting yang bisa bikin kita betah. Pertanyaan keduanya apa kok? Tugasnya PPI itu apa? Salah satunya untuk menyampaikan informasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas juga, mempermudah kerjanya KBRI ataupun KJRI. Intinya sih tugasnya dua sih. Pertama, menjadi wadah kekeluargaan. Jadi ya kita sebagai pelajar ini biar bisa punya rumah kedua gitu untuk sama-sama kumpul, curhat. Satu lagi itu mewadahi akademik karena kita di sini tugas utama adalah pelajar gitu. Jadi pasti belajar, pasti berurusan dengan akademik gitu. Jadi PPI sendiri tugasnya dua tersebut sih. Pertanyaan nomor 3, itu bedanya tugas PPI Jepang sama PPI ON. Setidaknya untuk di Jepang ya, paling atasnya itu PPI Jepang. Nah di bawah itu ada PPI Korda dan di bawah itu ada PPI Komsat. Jadi kalau misalnya di Indonesia, Jepangnya gitu ya, PPI Jepang gitu ya. Terus habis itu Korda itu berarti misalnya Korda DKI Jakarta gitu. Korda bisa misalnya Korda DKI Jakarta, terus habis itu Komsatnya Jakarta Selatan, Utara. Ya. Oh gitu, oke lah. Berikutnya, siapa aja sih yang dirangkul oleh PPI ON? Semua pelajar yang ada di wilayah Osaka dan Nara pastinya. Ada Nihongo Gakko, Seimon Gakko, mahasiswa S1, S2, S3 sama postdoc. Tapi minimal mereka harus ada 6 bulan di wilayah Osaka dan Nara. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa aja yang bisa jadi anggota PPI ON? Seluruh pelajar di wilayah Osaka dan Nara. Jadi misalnya kayak ya udah terdaftar di sekolahnya, habis itu bingung gitu kemana kita akan berlabuh ya, ke Osaka Nara lah intinya buat jadi tempat untuk kumpul-kumpul dan lain-lainnya. Mau kalian baru datang atau bahkan kalian bisa sebenarnya sebelum datang udah kontak dulu misalnya ke IG atau ke line @PPON gitu. Kak, kami bakal datang nih segala macam bulan ini ke institusi ini gitu. Kalian bisa banget hubungin kita, nanti akan kita masukin ke grupnya. Kita ada grup lain di sini untuk seluruh pelajar di Osaka dan Nara. Tapi itu untuk jadi anggota PPI Osaka Naranya. Kalian juga bisa sebenarnya untuk ikut andil jadi pengurus di PPI Osaka Nara gitu. Dan itu biasanya diadakan setiap pergantian kepengurusan itu bulan Sekitar November-Desember. ya, November-Desember kalian akan mungkin biasanya akan dibuka untuk proses rekrutmennya. Jadi tunggu aja kabarnya di IG PPI Osaka Nara. Apakah PPI lembaga resmi di bawah KJRI atau KBRI mungkin ya? Yang pasti ya kita di bawah KBRI dan kita tunduk pada KBRI atau KJRI. Mungkin karena KBRI sendiri sebagai fungsi atas pendidikannya Betul. untuk mengurus pelajar-pelajar juga Yeah. salah satunya. Makanya kita sering dan ya harus untuk berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI melalui atas pendidikan. Ya istilahnya kita jadi tangan kanannya lah. Ya kalau misalnya ada apa-apa di pelajar di Jepang, pelajar Indonesia di Jepang, pasti KBRI atau KJRI akan menghubungi Betul. PPI. Apa yang membedakan PPI dengan organisasi mahasiswa di Indonesia? Organisasi mahasiswa sendiri dari pengalaman saya itu ada dua sih. Pertama ada yang berdasarkan ekstrakurikuler atau minat, kayak ya ada UKM gitu kalau mungkin kalian mahasiswa di Indonesia taunya. Itu ya berdasarkan kayak olahraga atau kesenian kayak gitulah ya. Dan ada juga yang berdasarkan akademik kali ya. Minatnya apapun ya selama itu pelajar itu akan diwadahi oleh PPI gitu. Makanya PPI sendiri kegiatannya banyak banget, mulai dari olahraga, seni, akademik itu ada semua. Harapan dengan adanya PPI untuk teman-teman diaspora Indonesia. Ya. Wow. Ya harapannya dengan adanya PPI ya, jadi nggak ada yang tertinggal, nobody gets left behind pokoknya. Kalau misalnya dari gue pribadi, dengan adanya PPI untuk teman-teman diaspora Indonesia nih bisa berkarya sih. Maksudnya berkarya ini adalah kita kan sekarang di luar negeri gitu kan. Yeah. Dan kita pasti dapat banyak ilmu yang mungkin lebih banyak atau lebih luas dari teman-teman kita yang ada di Indonesia gitu. Makanya kita dengan segala kapabilitas yang kita punya itu bisa sharing dan memberikan kontribusi yang lebih lagi lah untuk
orang-orang di Indonesia kita juga gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, gimana cara pelajar di Indonesia tahu tentang PPI? Ya salah satunya dengan yang paling mudah ya sosial media. Mungkin PPI Osaka Nara juga punya kan apa namanya Facebook gitu kan, Line, Instagram. PPI Jepang juga rata-rata ya di Instagram, Facebook. Tadi sih bener sosial media gitu, karena ya sekarang zamannya internet sudah, jadi kita semua bisa nyari informasi di internet gitu. Kedua, ya tetap harus ada jalur mulut ke mulut dan tatap muka sih. Jadi kita juga mengusahakan misalnya ke penyalur sekolah bahasa gitu untuk ngasih tahu kalau ini ada PPI loh. Jadi kalau misalnya kalian ada sekolah bahasa yang di Osaka atau Nara, bisa tahu kalau misalnya di sini ada PPI gitu. Kita jadi kayak buat flyer atau selebaran atau pamflet tentang informasi mengenai PPI, jadi mereka bisa lebih mudah ngasih taunya. Terakhir, PPI yang baik menurut Mas Malik dan gua ya. Pokoknya PPI itu harus bisa yang namanya ya mengayomi lah. Yang satu yang dari tadi gua bilang terus itu ya pokoknya bikin kita betah. Sebagai PPI itu kita juga harus produktif ya. Udah jauh-jauh ke negara lain buat belajar, masa kita nggak berkontribusi buat Indonesia sih? Salah satu contohnya itu ya kita mengadakan secara akademik ya, mungkin kita mengadakan kayak simposium. Sekarang PPIJ itu mengadakan kadang-kadang mengadakan kayak group discussion. Kita benar-benar mencari isu-isu yang nggak gitu mencolok, nggak gitu panas, tapi benar-benar terasa manfaatnya. Contohnya tahun lalu kita mengadakan simposium Assign, topiknya itu tentang 3T ya, percepatan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Nah, salah satu yang seperti itu kita membuat FGD dan kita persembahkan ke Indonesia. Jadi ya kita harus melakukan sesuatu lah balik ke Indonesia. Kalau misalnya mau ngambil satu patah dua patah kata gitu, PPI yang baik itu adalah yang bermanfaat. Mungkin bermanfaatnya juga nggak cuma buat pelajarnya, tapi buat misalnya warga sekitar kita yang mungkin dapat beasiswa atau baito atau part time job, dan kita bisa menyisihkan uang lebih dan mau membantu pendidikan Indonesia dengan ngasih bantuan alat tulis atau mungkin bantuan beasiswa pun ada gitu sebenarnya wadah-wadahnya gitu di PPI lain. Untuk di PPI Osaka Nara sendiri kita rutin, maksudnya setiap tahun pasti akan ada untuk pemberian bantuan ya ke sekolah-sekolah di Indonesia. Itu sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di Q&A PPI Osaka Nara minggu lalu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mungkin kurang jelas atau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke komen di bawah ini. Kemudian bisa juga hubungi IG PPI Osaka Nara di @PPI-Osaka-Nara. Kalau PPI Jepang di PPI Jepang. Jadi untuk mau tanya-tanya silahkan ke IG kita berdua. Ditunggu di video berikutnya. Sampai jumpa.